wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinda Juniarti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang pemikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang mufasir. Ia dilahirkan pada tahun 1919 Masehi, bertepatan dengan 1318 Hijriah. Ia dilahirkan di Hazrah atau anak benua India yang terletak di Pakistan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat dengan 3 mazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang dibandingkan dengan mazhab Sunni lainnya, seperti Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan lebih bercorak ke rasionalistis. Di masa kecilnya, Rahman sudah tergolong anak yang cerdas. Pada umur 10 tahun, beliau sudah menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ayahnya bernama Maulana Sahab Ad-Din. Beliau merupakan alim yang terkenal lulusan Darul Ulum yang ada di India. Ayahnya sangat memperhatikan tentang mengaji dan menghafal Al-Quran. Bahkan ayahnya mengajarkan tentang ilmu tinggi, sehingga beliau mampu menghadapi dunia-dunia yang modern ini. Tak hanya itu, ibunya juga mengajarkan kasih sayang serta kecintaan, sehingga Fazlur Rahman menjadi seorang yang sangat luar biasa. Pada tahun 1933, Rahman bersama keluarganya pindah ke Lahore, atau bisa disebut dengan kota taman dan perguruan tinggi. Di sana Rahman belajar tentang tradisional dalam mengkaji kajian-kajian Islam. Selanjutnya Rahman melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab. Di Universitas Punjab dia mengambil jurusan Ketimuran, dan pada tahun 1942 ia menyelesaikannya dengan baik dan mendapatkan gelar MA, yaitu Master of Arts, dan dalam sastra Arab. Metodologi penafsiran Fazlur Rahman. Metode penafsiran Al-Quran Fazlur Rahman. Metode yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam penafsiran Al-Quran dan hadis adalah yang pertama, metode historis sosiologis, yang dimana Al-Quran dalam kenyataannya berselimutkan tentang sejarah. Maka sehingga harus memahaminya harus menggunakan pendekatan histori. Nah, pendekatan histori yang digunakan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan teks Al-Quran yaitu didasarkan pada 2 karakteristik yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, sebelum memperkenalkan suatu perubahan sosial, Al-Quran terlebih dahulu mempersiapkan landasan yang kokoh bagi bahan tersebut. Barulah ketetapan itu diperkenalkan secara gradual. Yang kedua yaitu bahwa dalam hal legislasi Al-Quran, menurut Fazlur Rahman, lazim memiliki latar belakang atau konteks historis yang disebut oleh mufasir, yaitu asbabun nuzul. Metode yang kedua yaitu metode double movement, yang dimana double movement ini adalah penafsiran yang memuat di dalamnya 2 gerakan. Yang pertama, gerakan pertama yaitu berangkat dari situasi sekarang menuju ke masa Al-Quran diturunkan. Nah, yang kedua sebaliknya, kembali lagi ke masa Al-Quran diturunkan menuju masa ke sekarang. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa Rahman berusaha mengkaji situasi atau problem sejarah di mana pernyataannya bahwa Al-Quran adalah sebagai jawabannya. Nah, pengetahuan tidak di sana yang menyangkut bukan saja bahasa Arab, melainkan juga kebiasaan orang Arab pada masa Nabi yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara layak dengan kondisinya. Nah, sehingga Rahman ini mencari nilai-nilai moral historis Al-Quran yang terkandung di dalamnya dan menyimpulkan nilai-nilai moral itu untuk didapat sehingga bisa diterapkan di masa sekarang. Namun, tidak semua ayat Al-Quran itu bisa menggunakan double movement. Akan tetapi, teori ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang bisa ditemukan teksnya dalam Al-Quran yang diketahui latar belakang historis sosiologisnya. Selanjutnya, konsep pemikiran teologi Fazlur Rahman. Dalam hal ini, Fazlur Rahman kemudian memberikan contoh sekalipun menggambarkan dalam 3 persoalan teologis. Yang pertama, Tuhan dan alam. Menurut Rahman, semua pernyataan Al-Quran tentang Tuhan maupun alam sekalipun
pada dasarnya menyatakan tentang manusia. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran yang dengan tegas menolak untuk menyinggung masalah kekuasaan ilahi. Dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, menurut Rahman, Al-Quran hanya menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan manusia diberi pilihan dan disertai dengan tanggung jawab. Menurut Rahman, Tuhan itu memang dekat, namun bisa juga dipandang sangat jauh. Lebih lanjut katanya bahwa yang menjadi masalah bukanlah bagaimana membuat manusia beriman dengan mengemukakan bukti-bukti teologis yang panjang lebar tentang eksistensi Tuhan, tetapi bagaimana membuatnya beriman dengan mengalihkan perhatiannya kepada berbagai fakta yang jelas dan mengubah fakta-fakta ini menjadi hal-hal yang mengingatkan manusia kepada eksistensi Tuhan. Selanjutnya tentang Nabi dan pewahyuan. Menurut Rahman, bahwa Nabi adalah seorang yang mengidentikan dirinya dengan hukum moral, yang mana hukum moral ini merupakan perintah Tuhan yang sifatnya abadi. Oleh karenanya, dia jauh lebih unggul dibandingkan manusia biasa, baik dari segi karakter maupun tindakannya. Dan hal ini sudah melekat pada Nabi sejak awal. Selanjutnya yang terakhir, tentang kehendak dan perbuatan manusia. Manusia menurut Rahman merupakan makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Analisis terhadap kelebihan yang dimiliki manusia merupakan hasil pemahamannya terhadap Al-Quran. Rahman juga mengungkapkan meskipun kebebasan itu berasal dari Allah, manusia benar-benar bebas menentukan pilihan dan tindakannya. Sehingga kejadian-kejadian yang menimpa manusia atau sering disebut nasib, sebetulnya mempunyai sebab-sebab tertentu yang alamiah dan bukan sebagai determinasi Tuhan atas manusia. Demikian, Rahman sebenarnya lebih mengedepankan aspek usaha manusia dalam gagasan tentang takdir. Manusialah yang aktif dan menentukan usaha-usahanya, dan keberhasilannya pun banyak ditentukan sejauh mana ia telah memberikan investasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Ulinda Juniarti undur diri. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.